Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paramita Widyastri, mahasiswa MMUGM Yogyakarta Angkatan 32. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang pengukuran layanan pelanggan menggunakan Physical Social Servicescape dan perbaikan tata ruang berbasis tata letak bisnis Hair Beauty. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Fatimah, STMSc PhD, selaku dosen pembimbing, dan juga kepada Bapak Ibu dosen penguji. Latar belakang penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten terkait pada meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan pelayanan jasa kecantikan memberikan peluang yang besar pada bisnis kecantikan di Indonesia. Dengan adanya peluang bisnis ini, perkembangan bisnis jasa kecantikan memicu persaingan yang tinggi antar perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki konsep yang jelas terhadap segmentasi dan target pasar untuk mendapatkan rancangan strategi dan inovasi agar bisnis jasa dapat bertahan. Terkait tentang harapan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pasar, anggapan pentingnya rancangan tata ruang merupakan rancangan yang dinamis menunjang efisiensi jangka panjang suatu operasi. Dari kasus desain tata ruang, perlu dilakukan pertimbangan tentang untuk mengetahui pencapaian pemanfaatan ruang yang lebih produktif, peralatan kerja yang efisien, serta sumber daya manusia yang profesional di Cactus Hair and Beauty. Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan yang dihadapi oleh Cactus Hair and Beauty Treatment Klaten terkait dengan timbulnya dalam interaksi pelanggan dengan karyawan. Kegiatan layanan di Cactus Hair and Beauty seperti pemotongan rambut, treatment rambut dan badan dilakukan oleh karyawan profesional. Selain itu, ketidakpedulian dalam kenyamanan pelanggan di dalam ruangan dapat menciptakan nilai negatif bagi perusahaan. Penerapan kegiatan operasi fisikal dan sosial untuk mengoptimalkan layanan pada transaksi dalam bisnis hair and beauty guna untuk memenangkan persaingan bisnis, mencapai keuntungan optimal, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten, terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah kegiatan operasi fisikal dalam layanan karyawan di Cactus Hair and Beauty Klaten sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Yang kedua, apakah kegiatan operasi sosial dalam layanan karyawan di Cactus Hair and Beauty Klaten sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Yang ketiga, strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata ruang servicescape di Cactus Hair and Beauty Klaten? Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah diutarakan, maka terdapat tujuan dilakukannya penelitian di Cactus Hair and Beauty Klaten adalah yang pertama, pengukuran penerapan kegiatan operasi fisikal dalam layanan karyawan terhadap pelanggan di Cactus Hair and Beauty Klaten dengan menggunakan pendekatan physical servicescape. Yang kedua, pengukuran penerapan kegiatan sosial dalam layanan karyawan terhadap pelanggan di Cactus Hair and Beauty Klaten dengan menggunakan pendekatan sosial servicescape. Yang ketiga, perbaikan tata ruang servicescape di Cactus Hair and Beauty Klaten dengan menggunakan pendekatan tata letak atau layout. Penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu penelitian yang sudah dilakukan di kemudian hari dapat membantu kegiatan operasi dalam mengevaluasi penerapan servicescape yang lebih efektif dan efisien. Bagi akademis, dapat menjadi sumbangan pemikiran serta acuan referensi untuk penelitian terkait dengan topik yang diteliti. Dasar teori pelayanan jasa menurut Edwardson 2005, jasa berfokus tentang penawaran langsung yang ditujukan kepada pelanggan, sehingga jasa atau pelayanan memiliki metode yang berbeda dalam setiap kasus. Hal ini dikarenakan jasa atau pelayanan memiliki interpretasi dan operasional yang abstrak. Pelayanan berdasarkan atas pengalaman mencakup tentang berbagai perbedaan penawaran organisasi dan penawaran pelanggan. Menurut Kotter 2002, pelayanan juga berarti bahwa setiap perbuatan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh suatu orang kepada orang lain, yang pada dasarnya tidak konkret dan tidak menjadikan hak milik apapun. Klasifikasi pelayanan atau juga diartikan dengan service memiliki dua bagian, yaitu high contact service dan low contact service. Pelayanan jasa kecantikan termasuk pada bagian high contact service. Menurut Marwiyah 2009, salon kecantikan adalah penyedia jasa yang berfokus pada kesehatan tubuh bagian luar seperti kulit, rambut, alis, bulu mata, dan badan. Salon kecantikan melakukan kegiatan perawatan kosmetik secara manual tanpa adanya alat bantu medis. Perawatan manual yang dimaksud adalah perawatan yang layanan operasionalnya menggunakan tangan tanpa alat bantu lainnya.
Dasar teori selanjutnya adalah tentang kegiatan operasi. Menurut Raisanen 2014, konsep servicescape telah menjadi nilai tambah dalam pemasaran jasa. Meski aliran teoritis cenderung berfokus pada dimensi fisik dari servicescape atau social servicescape sebagai pelengkap layanan fisik. Menurut Nguyen 2012, komponen fisikal servicescape memberikan efek pada industri fasilitatif tentang evaluasi pengalaman, misalnya isyarat auditori, komponen penciuman, isyarat visual, metafora budaya visual, mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan selanjutnya niat perilaku pelanggan. Menurut Janet 2014, pemandangan sosial servicescape adalah pengaturan pelayanan di mana pelanggan lain hadir dan acara pemilihan memiliki peran dalam menentukan kemungkinan perilaku di pelanggan individu dan pelanggan lain yang hadir. Kerangka penelitian. Kerangka berpikir adalah proses yang mengatur panggung untuk penyajian pertanyaan penelitian tertentu yang mendorong investigasi dilaporkan berdasarkan penyataan masalah, pengumpulan data dan pengolahan data, data kuantitatif menggunakan kuesioner dengan skala Likert, data kualitatif dengan observasi dan wawancara. Analisis data deskriptif kuantitatif mengenai physical servicescape dan social servicescape serta tata ruang berbasis tata letak atau layout. Kemudian, melakukan pelaporan hasil penelitian dengan presentasi dan buku laporan penelitian. Dari kerangka penelitian yang diutarakan, terdapat metode penelitian. Desain penelitian menggunakan kuesioner menjawab pertanyaan dengan skala Likert, tata caranya, pemilihan tema, pembacaan literatur, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan simpulan hasil penelitian. Metode pengumpulan data primer, pelanggan yang melakukan transaksi di Cactus Hair and Beauty Klaten, data sekunder, wawancara dengan pelanggan dan karyawan, buku jurnal, dan artikel yang terkait. Metode analisis data, kuantitatif deskriptif yang dilakukan pada data primer dan data sekunder, hasil penelitiannya digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan kegiatan operasi fisikal dan operasi sosial. Selanjutnya adalah responden penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten dengan probability sampling. Responden pada penelitian di Cactus Hair and Beauty Klaten terdiri dari pelanggan yang melakukan transaksi pelayanan kecantikan rambut, perawatan wajah atau tubuh, dan perawatan kuku. Jumlah responden sebesar 101 dengan rincian parameter dapat pada tabel yang sudah ditampilkan. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara online menggunakan Google Form. Hasil dari penelitian, variabel physical servicescape terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ambient condition, space function layout, sign symbol artifact. Untuk variabel social servicescape terbagi menjadi 2 bagian, yaitu physical appearance employee dan suitable behaviors employee. Hasil pada variabel physical servicescape dan social servicescape memiliki nilai rata-rata sebesar 4,64 dengan kategori sangat tinggi. Hasil respon tertinggi pada indikator variabel physical servicescape dan social servicescape dengan nilai rata-rata 4,8 ditunjukkan pada item space function layout untuk tempat aktivitas yang bersih. Item rata-rata respon terendah senilai 4,3 dengan kategori sangat tinggi ditunjukkan pada ambient condition untuk tingkat kebisingan yang dapat diterima. Selanjutnya, servicescape berbasis tata letak atau layout. Gambar berikut adalah tata ruang berbasis tata letak yang saat ini digunakan di Cactus Hair and Beauty Klaten. Penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty adalah kebersihan tentang aktivitas, kemudian tata letak dalam aktivitas, penataan tempat duduk, dan furnitur saat melakukan kegiatan, serta desain interior yang menarik. Tidak ada perubahan spesial layout fungsional yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty setelah melakukan penelitian. Simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten. Yang pertama, gambaran physical servicescape pada 3 variabel, yaitu ambient condition, space function layout, sign symbol artifact dengan indeks rata-rata sebesar 4,61 yang bermakna sangat tinggi. Physical servicescape yang memiliki skor tertinggi pada variabel space function layout yaitu sebesar 4,8, tempat yang bersih bermakna sangat tinggi. Dengan hasil data tersebut, kegiatan operasi fisikal di Cactus Hair and Beauty sudah memenuhi kebutuhan pelanggan.
Yang kedua, gambaran sosial Servicescape memiliki dua variabel, yaitu Physical Appearance Employee dan Suitable Behavior Employee, diperoleh hasil rata-rata sebesar 4,67 dengan bermakna sangat tinggi. Skor tertinggi dicapai pada variabel Suitable Behavior Employee sebesar 4,8 pada indikator karyawan pembantu pelanggan. Dengan pendekatan tersebut, dapat dikatakan kegiatan operasi sosial di Cactus Hair and Beauty sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penerapan Servicescape tata ruang berbasis tata letak yang di saat ini digunakan di Cactus Hair and Beauty meliputi kebersihan tempat aktivitas, kemudahan tata letak dan dalam beraktivitas, penataan tempat duduk, furnitur saat melakukan kegiatan, serta desain interior yang menarik. Tata ruang yang didesain di Cactus Hair and Beauty Klaten dianggap sudah merupakan desain yang cukup efektif dan efisien, sehingga tidak ada perubahan setelah melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten. Implikasi dari penelitian di Cactus Hair and Beauty Klaten yaitu untuk implikasi teoritis menjadi bahan pertimbangan guna untuk strategi merancang desain tata ruang dan letak di masa yang akan datang. Implikasi praktisnya, pedoman kebutuhan bagi pemilik usaha untuk memperhatikan persepsi pelanggan tentang kualitas layanan agar meningkatkan kepuasan dengan layanan atau meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan. Saran dari peneliti mendatang, keterbatasan penelitian dapat dirujuk pada saat proses interaksi bersama responden. Meskipun pada umumnya interaksi berjalan dengan baik, namun beberapa responden memiliki keterbatasan dalam kenyamanan merespon. Maka, untuk penelitian selanjutnya disarankan pengkondisian responden dapat berlangsung lebih fleksibel. Demikian presentasi dari hasil penelitian yang dilakukan di Cactus Hair and Beauty Klaten. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.